Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, untuk minggu ini kita bahas soal BTS yang sudah kamu kerjakan minggu yang lalu untuk melihat sejauh mana jawaban-jawaban kalian. Tapi sebelumnya kita lihat dulu bahwa untuk BTS yang pertama kelas 8A B C ini semuanya sudah mengikuti, tidak ada yang belum mengikuti. Kemudian untuk nilai terendah atau nilai minimal kelas 8A B C terendah adalah nilainya 20. Jadi kalau 20 kalian ini paling rendah mengerjakan betul 4 soal. Sementara untuk kelas yang lain ada yang betulnya hanya nilainya hanya 5, ini artinya hanya 1 soal yang benar. Jadi alhamdulillah sudah lebih baik, jadi tidak 5 nilainya. Kemudian untuk nilai tertinggi untuk kelas 8A B C tertinggi adalah 95 di kelas 8C. Untuk 8A nilai tertinggi 90 dan 8B 75. Kemudian untuk rata-rata kelas 8A 61,6, kelas 8B 39,5 dan 8C 52,8. Jadi untuk kelas 8A ini yang paling baik nilai rata-ratanya, atau hampir seluruh siswa dalam kelas 8A nilainya itu sudah bagus. Kemudian untuk yang 8B ini 39,5, ini termasuk yang paling rendah kedua atau paling rendah ketiga dari bawah. Kemudian untuk soal-soalnya kita lihat ya, jadi ini untuk soalnya. Setelah kamu pilih kelas, nama dan seterusnya, berikutnya langsung kita ke soal saja. Nomor 1, gerak lurus berubah beraturan dipercepat ditunjukkan oleh gerak titik-titik. Jadi ini geraknya lurus, jadi harus lurus lintasannya, kemudian dipercepat secara beraturan, kecepatannya semakin tinggi. Itu hanya dapat ditemukan pada benda-benda yang bergerak ke arah bawah. Jadi buah mangga yang jatuh dari pohon ini adalah dipercepat. Kereta api mendekati stasiun ini pasti akan semakin lambat. Sepeda menaiki bukit juga makin lambat, batu dilempar juga makin lambat. Yang kedua, mobil bergerak dari Kendal menuju Semarang 25 km, kemudian ke Ungaran 20 km, melalui Jogja kembali ke Kendal 40 km. Berapa jarak yang ditempuh mobil tersebut? Nah, jarak itu adalah panjang lintasan. Jadi lintasannya adalah 25 ditambah 20 tambah 40. Ya. Jadi 25 tambah 20 itu adalah 45 ditambah 40 maka sama dengan 85 km. Kalau saja yang ditanyakan bukan jarak tetapi perpindahan, maka perpindahannya adalah 0. Ya, itu. Lanjut ke soal berikutnya, gambar seorang anak naik sepeda selama 3 menit sejauh 180 meter. Hitung kelajuan sepeda. Jadi, jarak yang ditempuh 180 atau perpindahannya 180 karena ini kelajuan, berarti ini adalah perpindahan. Jadi perpindahan 180 dibagi 3 menit, kalau dijadikan detik berarti 60 kali 3 atau 180. Maka jawabnya 180 bagi 180 sama dengan 1 meter per sekon. Ya. Jadi karena di sini satuannya meter per sekon, jadi ini perpindahannya sudah betul 180. Tetapi waktunya karena masih menit harus diubah menjadi detik atau sekon. Kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan data kecepatan, arah gerak, warna, dan bentuk. Jika benda menerima gaya, perubahan yang terjadi pada benda adalah perubahan pada titik-titik. Jadi yang namanya gaya dapat menyebabkan perubahan pada kecepatan, kemudian arah gerak dan bentuk, tetapi tidak akan mengubah warna. Ya. Jadi jawabnya 1, 2, dan 4. Lanjut gambar kerangka manusia.
Jadi kerangka manusia ini terdiri dari sendi-sendi. Pertanyaannya adalah sendi engsel dan sendi peluru. Jadi engsel itu geraknya seperti engsel pintu, itu ditunjukkan oleh siku dan lutut. Tapi ini lututnya tidak, berarti ini hanya sikunya saja. Berarti yang diawali nomor 2, yaitu nomor 2 dan 4. Nah, 4 ini adalah peluru, karena ini ada bagian tulang yang berbentuk bulat seperti peluru. Ya, jadinya jawabnya 2 dan 4. Selanjutnya ini ada triceps, biceps. Dari gambar di atas menunjukkan gerakan titik-titik. Kontraksi itu berarti dia memendek, kalau relaksasi itu berarti memanjang. Jadi kalau yang lengan atas ini atau bicepsnya memendek, otomatis tangannya atau lengannya akan bergerak atau menekuk ke arah atas atau bawah. Iya, jadi akan menaikkan lengan atau menekuk lengan bawah ke atas. Ya. Jadi ini lengan bawahnya bergerak ke atas. Selanjutnya gambar kelainan pada organ gerak. Jadi ini adalah tangan yang normal, ini adalah tangan yang mengalami kelainan. Kelainan seperti gambar ini dinamakan artritis. Ya. Jadi kalau rickettsia itu kaki yang berbentuk seperti huruf O. Kemudian kalau osteoporosis itu adalah pengapuran atau pengapuran tulang atau tulangnya menjadi rapuh. Sedangkan fraktura ini adalah patah tulang. Berikutnya perhatikan data di bawah ini. 1. Meningkatkan kandungan kalsium. 2. Berjemur. 3. Memperhatikan asupan vitamin C. Yang keempat, memperhatikan aktivitas fisik yang cukup. Upaya menjaga kesehatan organ gerak manusia yang benar adalah, jadi kalau hubungannya dengan organ gerak yang betul adalah nomor 1 kalsium, ini betul. Nomor 2 berjemur, ini juga betul. Yang nomor 3 ini asupan vitamin C, ini salah. Yang nomor 4 memperhatikan aktivitas fisik, itu betul. Jadi dari 4 ini yang salah adalah yang nomor 3. Sehingga karena nomor 3 ini salah, kalau ada nomor 3 berarti itu adalah jawaban salah. Ini jawaban ada 3-nya salah, ini juga sama, ini juga. Sehingga jawabannya betul 2 dan 4. Lanjutkan dengan bentuk tulang belakang. Kelainan tulang belakang secara urut dari kiri ke kanan. Yang betul adalah yang ini namanya kyphosis, ini namanya lordosis, kemudian yang ini adalah skoliosis. Jawabnya yang atas. Berikutnya perhatikan gambar. Jadi ini ada gambar lengkungan, kemudian ini ada angin, dan angin ini akan memberikan tekanan. Anginnya mempunyai kecepatan yang berbeda di atas dan di bawah. Juga akan menimbulkan perbedaan tekanan antara atas dan bawah, sehingga mengakibatkan adanya gerak angkat. Nah, gerak angkat ini tentunya ditunjukkan oleh burung. Ya. Jadi burung ini penampang dari sayapnya ini seperti ini, kemudian ditiru oleh pesawat terbang untuk bisa terbang. Soal selanjutnya, gerakan akar A dan batang B pada gambar di atas berturut-turut adalah, jadi ini akar, ini batang. Akarnya bergerak ke bawah, batangnya yang B bergerak ke atas. Ya. Nah, gerakan A dan B ini berturut-turut adalah gerakan geotropisme, yaitu gerakan yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Kalau arahnya menuju gravitasi bumi itu disebut positif, kalau menjauhi gravitasi namanya negatif. Jadi arahnya adalah nama gerakannya adalah geotropisme positif untuk A atau akar,
dan geotropisme negatif untuk B atau batang. Kita lanjut gerak mekarnya bunga tulip dan sakura yang disebut dengan termonasti dipengaruhi oleh rangsangan berupa. Jadi rangsangan yang berupa mekarnya bunga tulip dan sakura ini yang mempengaruhi mekarnya adalah suhu. Jadi suhu pada musim semi itu lebih hangat dari sebelumnya, yaitu musim dingin, sehingga bunga-bunga tulip dan sakura itu akan bermekaran, disebut termonasti gerakannya. Kita lanjutkan dengan contoh alat-alat 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama adalah kerean, yang kedua pisau, gunting, dan gerobak dorong, yang termasuk bidang miring. Yang termasuk bidang miring adalah pisau. Ya, sedangkan yang nomor 1 ini katrol, nomor 2, 3, dan 4 ini adalah tuas. Lanjut, kaki yang berjinjit, letak kuasa. Kuasa itu adalah gaya yang menggerakkan. Kuasanya ada pada nomor 3. Jadi pada otot kaki bawah belakang ini yang akan mengangkat tubuh ke arah atas, maka ini disebut kuasa. Selanjutnya ada sistem tali atau katrol seperti gambar. Jadi untuk mengetahui berapakah gaya yang bisa diangkat oleh sistem ini, maka pertama yang harus kamu ketahui adalah berapa keuntungan mekanisnya. Keuntungan mekanis itu dapat diketahui dengan menghitung tali penghubung antar katrol. Jadi penghubungnya 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan yang F ini tidak menghubungkan atau tidak mengangkat benda, ya, tapi dia menarik, maka tidak perlu kita hitung. Sehingga karena keuntungan mekanisnya 4, maka kalau beratnya benda yang diangkat ini adalah 1000, maka kuasanya adalah 1/4-nya. Jadi 1000 bagi 4 sama dengan 250. Selanjutnya gambar mesin. Gambar mesin seperti ini adalah pesawat sederhana juga. Yang digunakan sistemnya adalah roda berporos. Jadi ini semuanya bundar, kemudian tengahnya ada porosnya. Lanjut, bidang miring. Berat beban maksimal yang bisa ditarik melalui bidang tersebut. Jadi ini sudah diketahui kuasanya adalah 150 Newton. Nah, dengan bidang miring ini berapakah berat benda paling berat atau maksimal yang bisa ditarik? Nah, untuk bisa menghitung maka kita harus tahu dulu berapa keuntungan mekanisnya. Atau bisa juga kalian menggunakan rumus yang pernah dijelaskan, yang miring dikalikan yang miring sama dengan yang tegak dikalikan yang tegak. Jadi yang miring ini adalah 150 kali 3 sama dengan 450. Kemudian sama dengan W kali 2. Ya, jadi W kali 2 sama dengan 450. Maka W sama dengan 2-nya tadi pindah menjadi dibagi. Menjadi 450 dibagi 2 sama dengan 225. Kita lanjutkan. Perhatikan gambar. Ini adalah orang berjinjit seperti yang tadi. Prinsip tuas yang sama ditunjukkan oleh. Jadi pada orang jinjit ini adalah titik tumpunya, yang di tengah-tengah adalah titik bebannya, kemudian yang di pinggir adalah kuasa. Nah, untuk menentukan jenis tuas itu kamu lihat pada bagian tengahnya. Yang di tengah itu apa? Karena di sini tengahnya adalah beban,
maka kamu cari gambar yang tengahnya berupa beban. Jadi kalau gambar opsi pertama bebannya ada di ujung jepitan. Kemudian pada pemotong kuku juga sama. Kemudian pada permainan jungkat-jungkit bebannya salah satu di antara duanya. Sedangkan gerobak dorong ini bebannya yang ada di tengah. Berarti jawaban yang tepat adalah gerobak dorong. Selanjutnya ada 2 buah katrol. Dengan katrol majemuk yang kiri Budi menarik beban 400 Newton. Berapakah beban yang bisa diangkat Budi jika menggunakan katrol majemuk yang kanan? Jadi dengan katrol yang kiri Budi ini bisa mengangkat beban maksimal 400. Maka berapakah gaya Budi? Nah, kita lihat keuntungan mekanisnya ini adalah 2. Jadi gaya ini pasti lebih kecil dari bebannya. Kalau bebannya kok 400, maka gaya kuasa ini pasti kurang dari 400, tidak mungkin lebih besar. Jadi karena ini tadi keuntungan mekanisnya 2, maka 400 bagi 2, maka gaya Budi adalah 200 Newton. Nah, kemudian di katrol yang kedua, di sini sudah diketahui gaya Budi tadi adalah 200. Dengan gaya 200 Newton, berapakah beban yang bisa diangkat dengan katrol yang ini? Nah, nanti berarti bebannya pasti lebih besar. Kalau lebih besar pasti dikalikan dengan keuntungan mekanisnya. Kita hitung keuntungan mekanisnya, yaitu kalinya 1, 2, 3, 4. Berarti keuntungan mekanisnya 4. Berat beban adalah 4 kali kuasanya. 4 kali 200 sama dengan 800. Yang terakhir, ini ada sistem tuas. C adalah tumpuan, B adalah beban, dan A adalah kuasa. Jika BC 50, AC 150, keuntungan mekanisnya adalah, keuntungan mekanis pada tuas ini adalah lengan kuasa dibagi lengan beban. Jadi lengan kuasanya adalah AC 150, lengan bebannya BC 50. Berarti keuntungan mekanisnya 150 dibagi 50 sama dengan 3. Ya, demikian untuk pembahasan soal-soal penilaian tengah semester yang pertama. Jadi saya harapkan kalian bisa berlatih lagi supaya nanti kalau ketemu soal-soal seperti ini, khususnya nanti pada saat ulangan akhir semester, kalian bisa menjawab dengan benar dengan hasil yang baik. Kemudian saya ingatkan bagi yang penilaian harian, kemudian absen di YouTube ini belum lengkap, kamu segera lengkapi. Silahkan kamu lihat pada daftar nilainya, nanti yang masih kosong-kosong untuk bisa dilengkapi. Untuk yang sikap, silahkan langsung buka di channel saya, kemudian kamu cari yang belum pernah kamu beri komentar, silahkan beri komentar. Kemudian untuk yang penilaian harian, itu nanti linknya bisa kamu lihat di bagian bawah daftar nilai tersebut. Nanti ada tautan untuk menuju ke soal penilaian harian. Demikian untuk pertemuan kali ini. Minggu depan insya Allah kita lanjutkan dengan bab berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.